Inilah Indonesia yang menjadi bagian dari identitas GKI. Maka kan dari identitas itu kemudian perannya kan kelihatan. Pada umumnya GKI itu banyak terlibat dalam urusan-urusan sosial, kemanusiaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Rapat setiap minggu rapat di GKI. Oh, Pak WP Gembala Sidang GKI ya. Saya tahu dia bukan orang GKI. Apa saya harus ke gereja Bapak? Saya bilang pertama ini bukan gereja saya, ini gerejanya Tuhan. Gereja artinya apa? Menjadi bagian dari komunitas. Sigmo Siniar GKI Bromo. Selamat datang di Sigmo Siniar GKI Bromo. Nah Sobat Sigmo, tahukah bahwa Sinode Gereja Kristen Indonesia itu mempunyai 3 sinode wilayah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan 19 klasis, 235 jemaat lokalnya, dan saat ini beranggotakan kurang lebih 266.000 jiwa. Oleh sebab itu di episode kali ini saya Natalia tidak akan sendiri karena ada Kak JJ. Kak JJ, hari ini kita mau bahas apa nih? Halo Kak Nat, halo Sobat Sigmo. Kita akan bahas sesuatu hal yang kalau dibahas sebenarnya panjang banget ya Kak ya. Kita akan banyak ngobrolin soal GKI. Wow. Gereja kita, Gereja Kristen Indonesia. Yang memang di dalam perjumpaan dengan banyak denominasi di Gereja Kristen Protestan di Indonesia, tentu perbandingan-perbandingan tuh tak terhindarkan ya Kak. Betul sekali. Karena background kita tuh macam-macam. Ada yang mungkin kayak lahir Janet itu lahir procot GKI. Tapi gitu. kalau Natalia, kalau Kakak gimana? baru 33 tahun yang ketemu lalu, GKI. Ya, ketemu sama GKI. Jadi masih setelah awal. puluhan tahun ya. Betul sekali. Nah itu kadang kita pasti akan tak terhindarkan berjumpa dengan entah itu perbedaan atau persamaan dengan gereja-gereja Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Maka secara khusus di episode kali ini Siniar GKI Bromo akan banyak ingin mengulas dan mendengarkan apa sih kekasan identitas kita GKI, lalu konfesi imannya, ajaran-ajarannya, budaya organisasi gerejawinya, gaya spiritualitasnya, dan banyak lagi. Oke, oleh sebab itu kita tidak berdua aja Kak JJ. Oh, ya. Karena di episode kali ini ada Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, tepuk tangan dong. Sambut Pak WP. Pak Wahyu Pramudia ini biasa lebih dikenal dengan panggilan akrabnya Pak WP, gitu kan. Sebutan gaulnya ya Pak ya. Iya. Pak WP. Selamat datang Pak. Kalau boleh tahu Pak WP udah berapa tahun nih Pak pelayanan di GKI Pak? Kalau di GKI kependetaan tahun ini udah 20 tahun. Proses sebelum kependetaan kurang lebih 3 tahun gitu. Luar biasa. Di jemaat yang sama di GKI Ngagel Surabaya. Dari Surabaya nih berjumpa kita di Malang. Yes. Iya. Nah Pak, kalau ngomongin GKI itu akronimnya kan Gereja Kristen Indonesia. Tapi teman-teman berjumpa dengan banyak jemaat tuh macam-macam memaknai GKI. Ada misalnya yang kalau ke acara-acara di GKI karena sering ketemu banyak konsumsi, GKI jadi Gereja Konsumsi Indonesia. Tapi ada juga misalnya yang ketemu kali ini soal ini apa? Gaya spiritualitas. Katanya diajak tepuk tangan aja fales katanya ya jemaat GKI. Jadi GKI itu disebut gereja kurang iman katanya karena kurang membangun gitu. Tapi ada juga yang memaknai GKI itu justru di GKI saya tuh bisa kusuk gitu ya, berjumpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi GKI itu Gereja Kusyuk Indonesia. Jadi banyak pemaknaan tentang GKI. Tapi kalau mungkin secara singkat gitu Pak, satu kalimat begitu buat Pak WP sendiri, GKI itu gereja apa atau gereja seperti apa? Jadi bagi saya ya, Gereja Kristen Indonesia itu gereja yang didorong dengan sebuah semangat untuk do something bagi Indonesia. Kalau kita pakai bahasa rohaninya, ini gereja yang ingin berbuah
di dan bagi Indonesia gitu ya. Makanya namanya kan Gereja Kristen Indonesia. Jadi keindonesiaan itu dilihat sebagai sebuah bagian dari identitas. Namanya bukan Gereja Kristen di Indonesia. Kalau Gereja Kristen di Indonesia itu seolah-olah kekristenan itu tidak menjadi bagian internalnya. Indonesia ini cuma sekedar menjadi lokasi di mana berada. Tapi kalau Gereja Kristen Indonesia, keindonesiaan itu menjadi bagian dari identitasnya. Oke. Nah, kalau kita di Sinode Wilayah Jawa Timur kan kita punya perjalanan sejarah itu ya. Bagaimana dari Tionghoa Kitokowe yang berbahasa Mandarin, kemudian ada si ibadah yang berbahasa Indonesia, kemudian si yang ibadah bahasa Indonesia itu menjadi Gereja Kristen Indonesia. Jadi bersengaja memilih keindonesiaan sebagai bagian dari identitasnya. Jadi GKI apa? Ya gereja yang rindu untuk berkarya, berbuah bagi Indonesia yang merupakan bagian dari identitasnya. Gereja yang pengen do something buat Indonesia gitu ya Pak. Jadi kalau namanya saja Gereja Kristen Indonesia. Jadi mengapa penting untuk bagi GKI itu menamai dirinya demikian Pak? Tidak dengan nama-nama yang Alkitabiah atau bahasa Yunani Ibrani gitu Pak. Tapi justru kalau saya lihat GKI itu cenderung menggunakan nama jalan, nama daerah. Misalkan kayak di Malang GKI Bromo, di Jogja ada GKI Gejayan, kalau di Surabaya ada GKI Resut, GKI Ngagel. Itu gimana Pak? Iya, mayoritas pada umumnya ya, tentu ada 1-2 pengecualian yang memakai nama-nama Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kata-kata tertentu. Tetapi semangat yang ingin dihidupi adalah ya Indonesia itu bagian dari identitas kita gitu ya. Maka kita menyebut nama jalan pada umumnya atau nama kota, keindonesiaan itu bahkan kelihatan dari pertama-tama soal penamaan. Nah ini unik kalau kita bandingin gereja-gereja tertentu ya, yang memilih nama-nama yang dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, atau bahkan sebagian nggak menamai dirinya lagi gereja, tetapi mengambil kata Ibrani atau Yunani untuk menegaskan dirinya. Yang kayak gitu itu nggak cocok dengan culture GKI. Culture GKI ngelihat keindonesiaan itu sebagai bagian dari identitasnya. Alias kita nggak harus ke apa ya, ke timur tengahan gitu ya. Inilah Indonesia yang menjadi bagian dari identitas GKI. Maka kan dari identitas itu kemudian perannya kan kelihatan. Pada umumnya GKI itu banyak terlibat dalam urusan-urusan sosial, kemanusiaan, kebangsaan dan yang lainnya yang kadang gereja lain nggak mau disentuh gitu ya. Jadi itu bagian dari identitas. Kemudian aspek yang lain adalah soal ajaran yang dihayati oleh GKI itu. GKI itu gereja reform, gereja reformasi. Tapi kalau di Indonesia kan teman-teman tahu ada gereja reform yang lain gitu ya, tempat teman-teman saya berkarya gitu. Apa bedanya? Nah, gereja reformasi setelah Luther itu sebenarnya terbagi dalam 3 bagian besar. Sesuai dengan lokasi tumbuhnya ya. Ada gereja reform, gereja reformasi yang doktrinalis tuh. Penekanannya pada ajaran yang benar. Mimbarnya kelihatan biasanya galak tuh. Di mimbar itu galak, bersemangat gitu ya. Rasanya ada yang kurang kalau nggak membahas ajaran yang lain yang nggak sesuai dengan dirinya. Berapi-api gitu ya. Nah kayak gitu ya. Model pengkhotbahnya juga kayak begitu gitu ya. Kalau GKI saya kan berair-air dikenalnya kayak gitu. Air jadi, dan api. Ada yang angin nanti. Jadi itu gereja reform yang doktrinalis gitu ya. Lahir dan besar mungkin sebagian besar di Amerika. Ada juga yang gereja reformate yang pietis, menekankan pada kekudusan hidup gitu ya. Jadi sebagian pasti akan melarang rokok, alkohol, bahkan juga hal-hal yang sifatnya mencandu yang lainnya nggak mau tuh. Gereja reform yang biasanya hidup di Eropa gitu ya. Kalau GKI sesuai dengan warisan dari nenek moyangnya, sebagian datang dari Belanda. Kita ini gereja reformasi yang kulturalis. Kulturalis itu penekanannya bagaimana saya hidup benar sebagai orang Kristen. Nah, karena itu kan sering ada pertanyaan gini ya, teman-teman dari gereja yang lain pada bingung gini, Pak di GKI kok ada penatua yang ngerokok ya? Ya kalau pertanyaan itu datang dari teman-teman yang dari gereja reformate kultur yang doktrinalis atau yang pietis bisa dipahami gitu ya.
Ya kita tahu misalnya merokok itu buruk, tetapi dosa-dosa yang lain tak kalah buruknya kok gitu ya. Kalau kita mau beranjak dari persepsi bahwa oh kalau ini ngerusak tubuh itu dosa tuh ngerokok tuh. Ya makan yang kadar lemaknya tinggi, yang rusak tubuh, males olahraga kan sama juga gitu ya. Tapi kenapa selalu ngelihatnya di situ? Nah karena kita gereja reformed yang kulturalis, kita selalu berpikir gimana hidup kita itu jadi berkat bagi sesama. Dan itu mewakili tercermin di dalam mimbarnya kan gitu ya. Di GKI jarang banget nyenggol, apalagi menguliti agama atau aliran lain kan jarang. Tapi dorongan untuk partisipasi sosial di GKI itu sangat besar. Menarik berbuah sekali. Menjadi bagian dari hal yang diharapkan terjadi bagi setiap umat GKI. Ternyata menarik ya. GKI sebagai gereja yang kulturis. Tadi ternyata saya masih banyak istilah yang saya nggak ngerti ternyata Kak JJ. Tadi ngomong wilayah, klasis, jemaat, sinode itu maksudnya apa tuh Pak? Saya sebagai awam nih perlu dijelaskan gitu Kak JJ. Iya, salah satu hal yang penting di GKI adalah kejelasan sistem organisasinya gitu ya. Jadi kan ini warisan budaya sebenarnya, kalau saya boleh ngelihat warisan budaya Belanda yang semua serba tertib teratur gitu ya. Cici pengalaman pasti kalau orang Belanda makan itu kan semua ada aturannya gitu ya. Sendok ini untuk apa, sendok ini untuk makan, gelas ini untuk apa, piring untuk apa gitu. Jadi secara budaya selain aspek-aspek yang lain mewakili hidup GKI gitu. Ini ada satu jemaat setempat gitu ya, misalnya GKI Ngagel atau GKI Bromo. Lingkup yang lebih luas, kita selalu mengatakan lebih luas ya, bukan lebih tinggi ya. Lebih luas itu klasis. Lingkup yang lebih luas lagi sinode wilayah dan kemudian sinode. Nah GKI itu salah satu kekasannya adalah dia anti terhadap hierarki. Nah itu saya punya pengalaman menarik gini. Suatu kali telepon berdering dari nomor yang sama terus menerus. Saya pikir emergency. Terus saya angkat, terus saya telepon bilang gini, Bapak dipanggil ke kantor pusat GKI. Ketua Sinode memanggil Bapak menghadap dan kami akan kasih petunjuk lewat WA dan yang lain. Dari situ aja saya sudah tahu ini yang nipu nggak belajar budaya GKI. Ketahuan ya Pak ya? Udah ketahuan. Satu GKI nggak kenal kata pusat, apalagi diminta menghadap gitu ya. Menghadap siapa? Iya, Ketua Sinode di GKI itu kan bukan jabatan yang diperebutkan gitu ya. Malah beberapa orang nggak mau. Beda dengan denominasi-denominasi yang lain, di mana Ketua Sinode itu kayaknya jabatan yang paling tinggi, paling mulia, nanti ada asistennya, ada pengawalnya. GKI nggak kayak gitu kulturnya gitu ya. Dia anti, kalau boleh saya gunakan kata anti terhadap hierarki. Makanya kita selalu mengatakan di lingkup yang lebih luas, lingkup yang lebih luas, lingkup yang lebih luas. Menarik sekali. Tata organisasinya ya Kak ya, budaya berorganisasinya. Dan ini saya jadi keinget tadi ngomongin wilayah-wilayah juga ya Pak termasuk. Nah kalau dalam payung misi nih Pak, dalam payung misi kita lihat keberadaan GKI yang Gereja Kristen Indonesia, tetapi toh kita akui memang misi pelayanannya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di pulau-pulau lain tuh mungkin bisa dihitung jari. Jadi bukan, kalau bisa dibahasakan mungkin misinya nggak terlalu ekspansi gitu ya Pak modelannya. Nah itu menurut pandangan kita dalam gereja GKI itu seperti apa payung misi kita? Iya, jadi ada pengalaman unik ketika gereja kami GKI Ngagel itu membuka pos jemaat di Palangkaraya. Jadi Jawa di Palangkaraya. Walaupun di Pulau Kalimantan itu ada sekelompok persekutuan yang kemudian menjadi bagian dari GKI di kota Pontianak begitu ya, dinaungi GKI Beringin. Nah, ketika kami membuka posjem di Palangkaraya itu saya baru ngerti, loh, kenapa masuk dalam tanda kutip wilayah gereja lain? Terus saya tanya, emang kenapa gitu. Nah, para tetua itu menjelaskan konon katanya dulu ada komitmen lisan rasanya antara beberapa tokoh besar gereja-gereja suku dan gereja-gereja GKI itu bahwa GKI itu nggak akan membuka jemaat di tempat di mana gereja suku sudah ada. Kalau di dalam Kalimantan ini misalnya GKI. Nah, saya coba mencari dokumennya nggak ada. Jadi nampaknya ini semacam apa ya? Semacam tradisi lisan. Barangkali hasil percakapan para tokoh itu gitu ya.
Nah itu kurang lebih 10 tahunan yang lalu. Nah sekarang dalam perkembangannya kita juga melihat bahwa ternyata sebagian dari gereja-gereja yang berbasis pada suku itu sudah mengubah tata gerejanya. Saya tahu misalnya GKI itu juga Gereja Kalimantan Evangelis ternyata juga membuka di Jawa, di beberapa kota termasuk di Surabaya. Nah jadi kenapa GKI banyak terkonsentrasi di Jawa? Saya rasa mungkin dulu ada semacam ya tradisi lisan, obrolan bahwa oke deh kita nggak bergerak keluar dari Jawa gitu ya. Nah walaupun dalam perkembangannya kan kita tahu ada klasis tertentu yang karena tradisi latar belakang budaya tertentu, budaya Mandarin, mereka membuka banyak jemaat di Sumatera misalnya, ada di tempat-tempat yang lain juga ada gitu ya. Jadi kan kalau di tata gereja GKI itu ada satu tulisan kalau GKI mau membuka pos jemaat ya, sesuai dengan strategi pengembangan GKI atau kalimatnya kurang lebih kayak itu. Ingin menunjukkan bahwa kita ini mau membuka jemaat bukan untuk menyedot jemaat orang lain pindah ke GKI. Karena harus diakui bahwa GKI itu ada semacam daya tariknya tersendiri. Gitu ya. Kayak gini. Bagi sebagian teman-teman saya ya yang berasal dari gereja-gereja suku itu, sebagian ngelihat GKI itu lebih maju dibanding gereja mereka. Jadi ketika mereka sekolah di Jawa, ibadahnya di GKI, apalagi di GKI Bromo ada, terus mereka balik lagi ke gereja asalnya, mereka merasa kurang cocok gitu ya. Entah somehow apa yang membuat mereka kurang cocok begitu kan. Nah sebenarnya kalau GKI sangat agresif bisa saja di tempat di mana para mahasiswa berasal itu terus kita buka jemaat gitu ya. Mereka semua pindah ke GKI gitu. Tapi kan spiritnya GKI nggak pernah kayak gitu. Tidak pernah kayak begitu. Selalu seperti kami membuka pos jemaat di Palangkaraya, ada semangat kerjasama dengan rekan-rekan GKI lewat pelatihan ataupun lewat hal yang lain. Jadi ringkasnya saya mau ngomong, kita bukan gereja yang agresif, berniat membuka jemaat untuk memindahkan jemaat orang lain ke tempat kita. Kita bukan gereja yang seperti itu, dan mayoritas pendeta GKI atau boleh mengatakan semua yang saya kenal nggak ada dalam semangat seperti itu. Dan itu memang beda dengan teman-teman saya yang dari gereja sebelah. Ketika mereka merasa mereka sangat populer, mereka dikenal orang, mereka punya tokoh yang karismatik sekali, nah mereka akan segera membuka di banyak tempat. Termasuk di Malang. Dari Surabaya ke Malang, dari Surabaya ke mana-mana. Dan kalaupun nanti terjadi perpindahan ya mereka selalu akan mengatakan ya itu resikonya kalau kamu nggak merawat jemaatmu dengan baik ya mereka akan pindah kayak begitu ya. Nah di situ kita juga punya pergumulan sih sebenarnya. Kita nggak pernah khawatir terhadap gereja-gereja yang denominasi berbeda yang membuka di dekat GKI itu enggak. Sebenarnya dari pengalaman saya yang lebih khawatir adalah gereja-gereja dengan warna sejenis. Yang biasanya kesedot banyak kan justru gereja-gereja yang ibadahnya kurang lebih sama. Tapi gini Pak, kalau kita melihat memang GKI ini di berbagai wilayah ada gitu ya. Tapi kenapa ya kemasan ibadahnya itu kok bermacam-macam, misalkan dari musiknya, dari pilihan lagunya, dari prosesi masuknya pendeta sebelum khotbah, termasuk juga temanya, fokus kegiatannya. Apakah memang tidak ada semacam keseragaman yang diwajibkan gitu Pak? Iya, keseragaman ada sebenarnya, pola liturgi dasarnya ada, komitmen pengambilan di lingkup lebih luas bahwa kita misalnya pakai lectionary ada gitu ya. Tetapi kan kita melihat bahwa tiap jemaat itu punya keunikan, punya kekhasannya sendiri gitu ya. Bromo juga ada, Ngagel juga ada, dan boleh saya ngomong kalau di GKI wilayah Jawa Timur itu ruang bergerak, ruang berbeda lebih ada saya rasakan dibanding sinode wilayah tertentu ya gitu ya. Jadi di Jawa Timur ini kayaknya ya perasaan saya mengatakan kalau sepanjang majelis jemaatnya oke aja dengan apa yang terjadi di Bromo atau di Ngagel itu nggak jadi masalah. Gitu ya. Mau doa dulu sebelum ibadah, mau nyanyi lagu kontemporer kalau di tempat kami di ibadah pemuda, selama penatua di kemajelisan lokalnya nggak sampai pecah gitu, nggak sampai kemudian harus divisitasi lingkup lebih luas, saya rasa Di Jawa Tengah kan juga ada yang kayak gitu kan, malahan yang
Kalau saya khotbah itu saya selalu di briefing. Ibadah pertama tradisional Pak, ibadah kedua agak beda, ibadah ketiga beda lagi gitu ya. Disesuaikan Sudah gitu ada ya. kategorinya gitu Ada ya, Pak? kategorinya dan tiap kali mau ibadah saya akan selalu di briefing gitu ya. Di ibadah pertama yang tradisional Bapak pimpin liturgi, di ibadah yang ini Bapak nggak pimpin liturgi, di ibadah yang kontemporer udah Bapak masuk aja 5 menit sebelum khotbah nggak apa-apa. Keberagaman corak spiritualitas ya Pak, gaya spiritualitas. Ya, untuk mengatakan bahwa kita ini nggak stick dan kemudian kaku gitu ya, tetapi ada ruang bergerak tertentu ya. Kalau saya bahasakan di GKI itu ada keinginan untuk mengeksplorasi, keterbukaan untuk mengeksplorasi. Nah, barangkali inilah yang dirasakan teman-teman dari gereja suku tertentu. Kenapa GKI dirasa lebih advance dari mereka? Karena memberi ruang untuk yang kayak gini. Eksploratifnya ada. Ya tentu setiap tindakan eksploratif itu ada pro dan kontranya ya. Nah tetapi selama sekali lagi majelis jemaat setempatnya solid gitu, rasanya nggak menjadi masalah. Jadi kalau saya kategorikan GKI ada yang ibadahnya mengikuti pola yang kita sebut tradisional ya. Lagu-lagunya juga dari buku yang memang udah kita kenal. Ada yang mau eksploratif, menghadirkan ibadah yang berbeda gitu ya. Ada yang eksploratifnya sampai menghadirkan 2 varian juga ada. Ada yang eksploratifnya kita buka di mall deh, kayak gereja sebelah buka di mall. Juga ada. Kayak di Jogja ya Pak. Nah, gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita boleh ngelihat di satu sisi GKI tradisional yes, tapi ruang untuk mengeksplor itu dibuka gitu ya, dengan segala resikonya. Berarti bereksplorasi tapi masih dalam koridor gitu ya Pak. Nah kalau saya melihat GKI ini juga ada ciri khasnya, misalkan gini. Di GKI itu ada panggilan beribadah, iring-iringan pendeta sebelum khotbah itu, terus kemudian ada nyanyian mazmur juga kan Kak JJ. Kemudian ada doa Bapa Kami yang dibuat lagu biasanya di akhir ibadah. Apakah ini berarti bisa dikatakan wajib gitu ya Pak, menjadi ciri khas GKI gitu? Ya, secara ibadah kan kita ngikuti pola 4 langkah itu ya. Jadi hal yang mendasar di balik ibadah Minggu GKI yang mengikuti liturgi standar kita kayak begitu. Kalau ada yang kontemporer, polanya juga mengikuti 4 langkah itu gitu ya. Mulai panggilan beribadah, mendengar sabda dikuduskan, memberi persembahan pengakuan iman dan kemudian pengutusan. Itu menjadi pola yang standar gitu untuk diikuti. Nah, pola standar ini membosankan nggak? Ya di satu sisi membosankan. Beneran. Tapi ternyata ya manusia, yang namanya manusia juga mencintai rutinitas ya. Betul sekali. Dan tahu nggak sih di gereja lain itu nggak ada liturgi cetak gitu. Mereka bilang kami nggak pakai liturgi. Tapi tiap kali saya khotbah di gereja sebelah itu, ya mereka nggak nyetak liturginya. Mereka nggak bilang liturgi, tapi itu namanya rundown tuh. Ya sama beda aja versi kan sebenarnya kan. Hanya saya di briefing berdasarkan itu. Rundown. Dan uniknya sebagian gereja-gereja kontemporer yang pentakostal dan karismatik itu, sebagian ada yang mengadopsi pola-pola liturgi yang dari gereja tradisional. Misalnya ada yang mulai memasukkan pengakuan iman. Kemarin saya kedatangan teman dari gereja pentakostal dan karismatik yang nanya, lilin prapaskah itu gimana sih dinyalainnya, kapan sih, masa prapaskah itu kapan sih gitu ya. Dan ada gereja-gereja yang injili atau evangelikal itu juga sudah bertanya tentang Rabu Abu, mereka merayakan Rabu Abu dan yang lainnya. Jadi unik ya, gereja-gereja kontemporer yang biasa dinilai bebas itu mulai memformulasikan ibadahnya, memasukkan unsur-unsur yang ada di gereja tradisional, bahkan menyanyikan lagu-lagu kidung-kidung itu dengan aransemen yang berbeda. Sementara di gereja yang dalam tanda kutip tradisional kayak GKI ini membuka diri dan bereksplorasi. Mungkin kalian nggak ngalami dari lagu bisa ketebak aliran gerejanya. Zaman saya remaja gitu. Gitu ya. Sekarang nggak bisa ketebak. Ya lagu-lagu kontemporer dinyanyikan oleh gereja tradisional.
lagu-lagu kidung juga dinyanyikan oleh teman-teman, sebagian teman-teman gereja Pentakosta dan karismatik. Cuman mungkin musiknya aja ya Pak yang agak beda. Tapi, jadi menjadi menarik kan gitu. Yang satu pengen meluaskan gitu, yang satu kembali ke hal-hal yang dulu dianggap tradisional. Jadi kalau dilihat dari semua berbagai aliran ini ada semacam kerinduan ya Pak untuk merayakan kekayaan spiritualitas kita bersama dalam kekristenan kalau dari contoh-contoh yang Bapak berikan tadi gitu. Yes. Dan bahkan misalnya ya warisan-warisan tertentu yang kita tidak lakukan lagi gitu ya. Misalnya pembacaan katekisasi ya. Katekisasi kita Heidelberg itu kan tanya jawab ya. Itu sekarang sudah ada versi revisinya, versi modernnya. Di gereja tertentu itu dibacakan dalam ibadah. Saya nggak tahu generasi JJ tahu nggak pertanyaan pertama katekismus Heidelberg. Nggak tahu pasti karena nggak belajar. Pasti nggak belajar kan. Pertanyaan pertamanya itu dulu jadi bahan katekisasi adalah apakah satu-satunya penghiburan saudara baik di waktu hidup maupun di waktu mati, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan yang lainnya. Gitu. Itu generasi saya masih belajar dengan buku katekisasi itu. Nah sekarang di GKI itu kan udah saya jarang pakai ya, kita punya rumusan sendiri. Nah versi modern dari katekismus Heidelberg itu sekarang digunakan sebagian dari gereja-gereja kontemporer, ada yang Pentakostal dan karismatik sebagai bagian dari pengajaran iman mereka. Di ibadah loh. Mari kita membaca katekisasi kita gitu ya, yang tentu versi yang lebih modern dari Heidelberg itu. Ini kan, jadi yang saya bilang tadi dari lagunya kita nggak bisa menebak nih gereja mana nih. Kalau zaman dulu saya bisa tahu. Masih bisa. Lihat ibadah tepuk tangan, pasti bukan GKI, enggak juga. Banyak juga sekarang ya Pak. Banyak juga GKI yang tepuk tangan gitu. Yang tenang menyanyikan lagu-lagu him bisa di gereja yang bukan kontemporer GKI. Itu yang menyanyikannya dan menurut saya mereka mengaransemennya dengan lebih bagus daripada yang kita lakukan. Kalau banyak tadi kita ngobrolin soal liturgi, peribadatan, bahkan ajaran termasuk juga saya juga jadi teringat yang khas GKI itu salah satu dalam budaya berorganisasi nih Pak. Ada dalam sebuah pengalaman di camp muda-mudi waktu itu, waktu saya masih kuliah. Ada satu yang sangat khas GKI sampai-sampai anak mudanya itu punya lagu. Dia lagunya itu mengatakan rapat setiap minggu rapat di GKI. Nah ini maaf ya kalau agak-agak fales gitu. Tapi liriknya setidaknya itu tuh yang terpatri banget. Sampai-sampai saya lihat, wah dari muda, dari sejak kecil aja, dari kita masih belajar berpelayanan begitu sudah menancap kuat budaya rapat tuh sebagai budaya organisasi gerejawinya gitu ya. Bahkan kalau beranjak dewasa sekarang banyak testimoni dari jemaat-jemaat yang pernah jadi penatua begitu mengatakan ya suami saya, istri saya sampai nungguin atau sampai menunggu saya jam 12 malam gitu. Jadi sangat khas sekali ternyata ya Pak ya budaya organisasi kita. Kenapa nggak langsung aja kalau di GKI gitu kata atasan atau kata pemimpin jadi tinggal eksekusi gitu. Nah kalau di GKI itu memang siapa pemimpin tertingginya Pak? Atau gembala sidang gitu deh Kak Cici ya gitu? Gimana Pak itu Pak? Nah GKI kan memilih kolektif kolegial, kebersamaan kolektif kolegial itu rekan kerja, partner, jadi penatua dan pendeta. Makanya kalau ada orang yang menyebut saya misalnya, oh Pak WP gembala sidang GKI ya, saya tahu dia bukan orang GKI. Oh gitu ternyata. Justru ternyata istilah itu bisa mengidentifikasi. Dari istilah itu tercermin bahwa kalau di GKI itu paling kita disebutnya mentok-mentok gembala jemaat, itu pun jarang. Seringkali kita diperkenalkannya pendeta jemaat. Karena di GKI kolektif kolegial pengembalaan itu tugas dan tanggung jawab penatua dan pendeta. Nah, kalau struktur yang ada gembala sidang itu memang strukturnya hierarkis gitu ya. Satu orang, satu komando, dan gereja-gereja seperti ini biasanya cepat bergerak, cepat muncul, cepat hilang. Kalau GKI itu kalau sepak bola kayak klub papan tengah gitu ya. Gitu ya. Jarang sekali GKI ngejos sampai sangat viral, sangat dikenal kan jarang. Tapi juga jarang sekali GKI yang kemudian ditutup terus hilang gitu tuh jarang.
Jadi pilihan untuk kolektif kolegial itu menurut saya itu menjamin keberlangsungan jangka panjang, walaupun gerakannya selalu lamban. Nggak ada di GKI pendeta bilang, semalam saya berdoa di Yerusalem, Tuhan kasih penglihatan nama gereja ini ganti. Gitu ya. Oh, nggak ada. Kalau JJ melakukan itu, dia pasti langsung diperiksakan ke psikolog gitu, mungkin psikiater, atau digembalakan khusus. Iya, ada apa gitu ya. Dan yang kedua, seringkali rapat itu dipandang kegiatan organisasi ya. Padahal kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul tuh ada kalimat yang menurut saya harus dicetak di setiap ruang rapat GKI. Lalu bersidanglah para rasul mempercakapkan hal itu. Apa yang terjadi ketika gereja ingin menjangkau mereka yang di luar dari kelompok Yahudi itu? Gitu. Keputusan persidangan itu mempengaruhi gerak gereja selanjutnya. Jadi rapat itu apa sih? Persidangan itu apa sih? Adalah upaya yang dilakukan GKI untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah keriuhan suara manusia. Jadi rapat itu upaya untuk menemukan kehendak Tuhan, mendengarkan suaranya yang tentu disuarakan oleh manusia di tengah keriuhan suara manusia yang lain. Gitu. Nah, rapat itu memang bisa menjadi berkepanjangan khususnya jika pemimpinnya tidak menata dan mengaturnya dengan baik, gitu ya. Sudah tahu ada potensi konflik tetapi tidak dihubungi sebelum rapat, tidak dicari solusi sebelum rapat gitu ya. Ya rapatnya nanti jadi berkepanjangan, melelahkan dan kehilangan dimensi spiritualnya. Di forum-forum yang kita lebih luas biasanya tuh ada lama durasi bicara. Jadi ya sekali orang mengungkapkan ide itu 2 menit gitu. Untuk satu pokok bahasan satu orang hanya boleh bicara 2 kali. Jadi aturan-aturan itu memastikan rapat itu efektif dan efisien. Tapi di gereja setempat kan jarang ya kayak gitu ya. Jadi kayak rapat tuh kayak kita sedang lihat, oh ya ini bilang ini, oh ya itu bilang itu, ya ini bilang itu, kayak nonton orang main tenis, pingpong gitu ya. Dan kita capek gitu ya, dan berharap orang tertentu kok kalau ada si bapak ini rapatnya pasti udah lama tuh gitu. Kenapa dia nggak dipanggil Tuhan ya gitu. Ya itu mekanismenya harus ditata dengan baik. Tetapi spiritualitas rapatnya jelas. Ini upaya untuk mendengar, mengenali suara Tuhan di tengah keriuhan suara manusia. Saya jadi teringat Pak, makanya pemilihan katanya lebih spesifik lagi ya, bukan rapat tapi persidangan seperti persidangan para rasul yang dicatatkan. Iya, terjemahan bahasa Indonesia itu persidangan dan memang dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu kan berlangsungnya lama, nggak ada keterangan waktu berapa hari, sekian lama mereka ya membicarakan itu di persidangan sampai kemudian datang sebuah keputusan. Nggak asal kumpul ya Pak berarti ya? Nggak asal kumpul juga nggak asal ketemu gitu ya. Bayangin itu terjadi di gereja mula-mula loh, yang penuh dengan hal-hal mujizat. Penuh dengan orang-orang yang dicatat di Kisah Para Rasul itu mendengar suara Tuhan. Tapi sejak awal kenapa perlu rapat? Ya karena manusia macam-macam. Karena suara yang dia bawa, walaupun dia ada di dalam pelayanan dengan jabatan gerejawi, belum tentu suara Tuhan. Bisa jadi suara ketakutan, masa lalu, suara keinginan untuk meraih kekuatan, kuasa, dan yang lainnya. Jadi kan harusnya kalau kita berpikir gini, Kisah Para Rasul kan penuh mujizat, orang mendengar suara Tuhan, orang berkata atas otoritas Tuhan. Kenapa kok mereka masih harus bersidang? Jadi persidangan ini bisa berjalan beriringan dengan keakraban pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa kita tidak memilih model gembala sidang satu orang yang kemudian menyelesaikan semuanya gitu ya? Saya rasa pilihan itu enggak mencerminkan jiwa kebersamaan gitu. Pilihan itu lebih pilihan menggereja dengan model gembala gitu ya. Kalau saya pikir-pikir, satu menentukan semua itu lebih dipengaruhi oleh industri yang ada di sekitar sih. Biasanya gereja-gereja yang di Amerika tuh denominasi tertentu modelnya kayak gitu. Dan didirikan atas inisiatif pribadi. Jadi saya kenal lebih dari 10 orang yang memang mendirikan gereja, merasa Tuhan memanggil mereka mendirikan gereja dan mereka membiayai itu.
Jadi wajar dong kalau itu seperti usaha milik mereka. Wajar dong kalau dia menentukan seorang diri. Seorang teman berkata tiap bulan dia menghabiskan ratusan juta untuk gereja yang dia dirikan. Sementara jumlah persembahan belum sesuai harapan. Terus nanti kan pertanyaannya gini, kalau keuangan gerejanya udah gede banget, itu hak siapa? Ya hak pemilik gitu ya, mau diapain terserah dia. Oke. Nah, kita kan nggak gitu, tiap kali persembahan dilaporin gitu kan. Kalau mereka kan sebagian nggak ada laporan. Bahkan dari cara berapat, bersidang, bertemu aja sudah terkuak kita gereja macam apa gitu ya Pak ya. Kalau saya ngelihat juga lewat sistem semacam itu yang akhir-akhir ini juga sering dirapatkan itu Pak adalah soal entah kalau mau ngundang pembicara kah atau kalau misalnya mau mengamati sebuah atau seseorang begitu ya, adalah soal apakah gereja ini seajaran dengan kita atau tidak. Apakah pembicara ini seajaran dengan kita atau tidak. Nah ini juga kalau lihat tata gereja itu kan kadang juga penjelasan tentang seajaran atau tidak seajarannya kan tidak langsung menyebut nama-nama gerejanya kan Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan dan renungkan bersama itu takaran seajaran, tidak seajaran. Bahkan tadi Bapak sempat bilang gereja reformasi pun itu bisa beda reformasi yang satu dengan yang lain begitu. Nah kalau GKI memandang yang seajaran dan tidak seajaran tuh kira-kira takarannya, ukurannya itu bagaimana? Oke, sebelum saya jawab itu saya ceritain dulu ya, bahwa wajar tiap gereja itu ngundang pendeta yang sesuai dengan ajaran atau budaya gerejanya. Itu wajar. Itu bukan cuma GKI. Itu gereja Pentakosta dan karismatik kayak begitu. Malah sebagian gereja-gereja yang lain itu bilang sama saya gini, nggak mungkin gembalanya si X khotbah di sini Pak. Loh kenapa nggak mungkin? Kalian kan corak teologinya hampir sama, ibadahnya sama. Lah nanti kalau saya undang dia khotbah di sini terus jemaat saya tertarik pindah gerejanya gimana? Oh iya. Nah jadi seringkali kan saya sebagai pendeta GKI diprotes, Pak kenapa sih kita nggak ngundang teman-teman pengkhotbah dari gereja Pentakosta dan karismatik dan yang lainnya. Kebetulan saya sering khotbah di gereja mereka dan yang lainnya. Saya bilang antar mereka sendiri aja juga sebagian juga merasa perlu untuk menjaga dombanya supaya tidak bergeser dengan tidak mengundang figur populer dari gereja yang lain gitu ya, karena gereja-gereja itu kan selalu tumpuannya kan personal. Jadi wajar kalau GKI kemudian mengatakan gini, yang seajaran dengan GKI Pak, oke, yang seajaran itu kayak apa sih gitu ya. Dulu waktu jumlah pendeta GKI masih kurang kan, kemudian kita ngelihat yang akar sejarahnya relatif sama kayak kita. Oh biasanya pilihannya GKJ, GKJW gitu ya. Agak-agak mirip sama kita gitu ya. Kemudian meluas gitu ya. Kalau di GKI Sinode Wilayah Jawa Timur kita ingat dari Tionghoa Kitokowe ada yang menjadi GKI, ada yang tetap di dalam kultur Mandarinya, GKT. Oke, kita undang GKT dan anak cucunya dan yang lainnya gitu ya. Bagi saya itu hal yang wajar banget sih. Wajar banget gitu ya, bahwa tiap gereja itu punya sajian gitu ya yang khas untuk gereja itu. Kalau saya ngelihat pengkhotbah seperti Koki gitu ya, dengan dari GKI dan gereja sejenisnya kita memastikan nih bahwa kalau kita warung Padang ini nanti yang disajikan makanan Padang, bukan yang disajikan bukan Chinese food. Dan itu wajar sekali, itu biasa sekali, itu bagian dari penegasan identitas bahwa gereja kita memang kayak gini gitu ya. Bisa nggak Pak ngundang pembicara yang di luar dari kita? Ada, kami pernah, tetapi berulang kali malah untuk tema-tema tertentu, tapi kita briefing dulu. Misalnya gini, Pak di GKI itu ya ibadahnya kita nggak melakukan praktek bahasa lidah di ibadah. Jadi harus dijelasin dulu gitu ya. Kita nggak menyebut agama atau keyakinan lain di mimbar kita. Terus kita akan menyebut orang-orang yang belum orang-orang agama lain dengan sebutan orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Jadi jangan gunakan kata kafir dan sejenisnya gitu. Jadi ada briefing tertentu. Wajar nggak? Wajar, saya khotbah di gereja lain, saya juga di briefing kok. Pak, kalau kultur gereja kita itu kayak gini, khotbah 45 menit. Oh, di GKI biasanya 20 menit. Berarti ini 2 khotbah nih jadi 1 nih.
nanti habis khotbah endingnya kayak gini, Bapak mengatakan ini, itu wajar gitu ya, wajar sekali gitu ya. Jadi tiap gereja itu punya mimbar yang harus dijaga sesuai dengan ajarannya, itu hal yang wajar banget. Cuman yang berbeda memang satu, GKI tidak mau bertumpu pada persona satu orang saja. Kalau gereja lain, gereja teman-teman saya yang Pentakustal, Karismatik, Evangelikal, gembalanya kalau pintar khotbah, biasanya dia khotbah 3 hari minggu. Kan dia punya persona kan, mendatangkan orang gitu ya. Jadi di gereja tertentu, kamu datang ke sini kenapa? Ya karena figur gembalanya. Karena dia bisa menyembuhkan orang, Pak. Karena dia pengajarannya, khotbahnya menarik, Pak. Maka dia harus khotbah terus supaya menarik masa gitu ya. Kalau di GKI kan nggak pernah gitu ya. Sejago-jagonya pendeta Anda khotbah paling sebulan ya 2 kali gitu ya. Dan jemaat udah terbiasa tidak terpaku pada figur tertentu gitu ya. Dan mengharuskannya khotbah terus-menerus. Gitu. Oke. Nah kalau dari Pak PP sendiri nih, menurut Bapak bagaimana cara kita bisa membawa diri secara pribadi di tengah berbagai perbedaan ajaran, kemudian juga apalagi dari aliran YouTube gereja, sekarang YouTube juga gitu Pak. Bagaimana supaya kita bisa membawa diri secara pribadi sejak di jemaat lokal itu gimana Pak? Nah, saya mau bicara, saya sebagai pendeta ya. Pendeta GKI itu umumnya dikenal lentur. Jadi dia bukan tidak tahu identitas dirinya, dia tahu. Tapi dia pengen bersahabat, dia pengen ngajak ngobrol dengan siapapun gitu ya. Saya itu punya pengalaman menarik gini ya. Ada satu kelompok gereja tertentu itu yang memberi stigma, memberi cap tidak menyenangkan kepada pendeta GKI. Waktu itu saya dengar liberal. Liberal itu berarti punya konotasi yang buruk gitu ya. Bagi sebagian orang bahkan disebut nggak Kristen lagi lah gitu ya. Itu cap yang buruk ya. Nah, waktu berlalu ketika gereja ini yang menyebut sebagian rekan pendeta GKI ini liberal punya masalah soal izin, mereka tidak punya jejaring untuk mengurus masyarakat, apalagi berkomunikasi dengan yang lintas iman, mereka akhirnya minta tolong sama siapa? Ya sama pendeta GKI. Yang tadi mereka cap liberal itu. Dibantuin nggak? Ya dibantuin gitu loh. Jadi saya ngelihat gitu ya, spiritualitas GKI itu adalah spiritualitas yang belakangan kita banyak diskusikan, yang pengen bersahabat dengan siapapun gitu. Jadi dia membuka diri terhadap teman-teman yang Pentakustal, Karismatik, yang Katolik, yang Ortodoks untuk kita pengen belajar apa yang bisa kita pelajari, gestur kita bersahabat, kita tidak pernah menembak, menyalahkan gereja-gereja tertentu di mimbar kita dan yang lain. Dan diharapkan jemaatnya juga kayak gitu. Gak berpikir bahwa ini yang satu-satunya yang masuk surga itu nanti orang GKI gitu ya. Yang lain enggak gitu ya. Pemilik kafling ya. Menurut saya itu malah bukan GKI banget gitu ya. Dan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat kalau anggota gereja lain jadi anggota GKI kan gak dibaptiskan ulang. Sedangkan di kelompok denominasi tertentu pindah gereja aja harus dibaptis ulang kok. Nah saya tanya kenapa harus dibaptis ulang? Loh ini baptisan dipahami oleh gereja-gereja itu sebagai menjadi anggota gereja lokal. Loh berarti kan kamu akan berpikir bahwa kalau nggak dibaptis di gerejamu nanti gitu nggak benar tuh, salah tuh dan yang lainnya gitu. Berarti kamu merasa gerejamu itu gereja yang paling benar, pemilik kafling surga, yang lainnya nggak ke situ gitu. Yang lain kontrak gitu. Makanya di GKI kan kita nggak pernah membaptiskan ulang kan, sampai ada yang mau masuk tuh bertanya kepada saya, bener nih Pak saya nggak perlu dibaptisin. Saya dibaptisinnya kan selam, GKI kan percik. Loh kita nggak apa-apa kok gitu ya. Kita menerima keduanya sebagai bagian dari tradisi, walaupun kita mempraktekannya yang baptisan percik gitu ya. Dia bengong-bengong. Kenapa? Karena sebelumnya dia pindah sesama gereja yang baptisnya selam pun dia udah 2-3 kali dibaptisin. Nah saya bilang GKI itu memahami baptisan itu tanda kamu menjadi bagian dari tubuh Kristus, bukan jemaat lokal gitu. Nah ini kan salah satu uniqueness GKI gitu ya. Hatinya selalu luas untuk perbedaan, untuk banyak hal.
walaupun keluasan hati penerimaan ini juga bisa dianggap kelompok tertentu sebagai nggak jelas loh gitu. Gereja kurang iman tadi ya Pak? Iya. Sebenarnya gereja GKI bukan kurang iman, kurang uang. Oh, kurang uang. Ouch. Ya, kepada para jemaat yang mendengarkan. Disensor. Iya, pembicaraan kayak gini tuh memang sangat krusial rasa-rasanya Pak akhir-akhir ini, terutama dari fenomena banyaknya kelahiran denominasi gereja-gereja baru, entah yang di sekitarnya atau mungkin berapa kilometer dari tempatnya dekat gitu ya. Jadi jemaat punya semacam ketakutan, kekhawatiran bagaimana nih eksistensi gereja kita, entah dengan ajarannya, tradisi kita, spiritualitas kita begitu. Karena yang denominasi yang lahir, yang baru ini, gereja-gereja yang baru lahir ini menawarkan ya berbagai hal begitu. Jadi timbul semacam ya banyak keresahan begitu di tengah berbagai perbedaan ini Pak. Kalau sikap GKI berarti saran Bapak begitu kepada jemaat yang sedang merasakan kegentaran ini kira-kira bagaimana? Gini, milih gereja itu kayak milih pacar. Wah, asik nih. Gimana tuh Pak? Pilih yang cocok. Cintailah yang cocok. Jadi cocok dulu baru cinta gitu ya. Oh, jangan kebalik gitu Jangan ya? kebalik. Jangan kebalik, oke. Karena kita bisa mencintai yang nggak cocok. Oh. Dan hasilnya luka. Oke. Saya kasih gambaran sederhana ya. Saya kasih gambaran sederhana untuk hal yang ini gitu ya. Misalnya gini. Saya kan pendeta jemaat, saya sering traveling gitu ya. Saya tuh suka punya rumah yang luas, ada apa itu kolam ikannya, ada rumput hijaunya dan yang lainnya. Saya suka, tetapi itu nggak cocok dengan profil kepribadian saya yang sering pergi. Gitu. Oh. Nah, yang saya suka lama-lama jadi beban kan, rumputnya liar, kolamnya kotor dan yang lainnya. Nggak terawat ya, gitu ya Pak. Maka saya harus mendefinisikan dulu apa yang cocok untuk saya. Betul. Oke, kalau sering pergi dan yang lainnya, oke, baiknya rumah yang minimalis, yang sederhana, nggak usah terlalu luas. Kalau perlu apartemen mungkin lebih cocok, ditinggal aman dan yang lainnya. Nah, setelah saya tahu yang cocok untuk saya cintai itu. Jadi jemaat yang sedang memilih gereja, saran saya adalah cari dulu yang Anda srek gitu loh, yang Anda cocok gitu ya. Nah, saya kan juga bertemu dengan banyak orang yang pengen jadi Kristen gitu ya, lewat percakapan. Sebagian gereja memanggilnya penginjilan gitu ya. Saya ketemu seorang yang percakapan dengan saya, dia tertarik menjadi orang Kristen gitu ya. Tapi dia bingung, Pak, ada banyak gereja gitu. Apa saya harus ke gereja Bapak? Saya bilang pertama ini bukan gereja saya, ini gerejanya Tuhan. Saya nggak membeli mereka dengan darah saya, cuman Yesus yang membeli. Hanya gitu. Kristus. Ya. Jadi coba deh kamu ikutin ibadah di GKI Nganggel deh gitu. Dia ikut. Terus setelah 2-3 kali dia bilang gini, ngantuk Pak. Maklum dia pekerjaannya itu orang barat bilang ini blue collar gitu ya, pekerja kasar, lapangan. Jadi kalau disuruh duduk tenang nggak bisa. Nggak bisa, ngantuk. Bapak apa ada rekomendasi gereja yang lain? Nah saya ada teman tuh gereja Pentakosta gitu ya. Saya suruh ke sana, saya bilang sama gembalanya, saya pakai bahasa mereka ya, saya dapat jiwa baru nih gitu ya, biar dia ikut ibadah di gerejamu ya. Gitu. Terus 2-3 kali saya tanya, gimana Pak di sana? Wah asik Pak, saya bisa goyang Pak. Kebetulan kan saya suka dangdut Pak gitu ya. Nah di gereja itu tuh nggak kayak gerejanya Pak WP, itu ada lagu-lagu dangdutnya gitu Pak gitu ya. Terus dia minta izin gini, Pak boleh nggak saya ke gerejanya di situ aja walaupun dia udah tahu kosakata Kristen kelompok tertentu dimenangkan oleh Bapak, oleh pelayanan Bapak. Saya bilang boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah waktu berlalu setahun kemudian saya diundang khotbah di gereja itu. Tuh WL-nya tuh orang tadi. Wow. Itu gereja itu tuh berterima kasih sekali, gembalanya bilang, wah orang ini suaranya bagus Pak. Kita ajarin dia nyanyi sebentar. Wah kalau dia pimpin worship itu, praise and worship, jemaat semangat. Goyang semua ya Pak dan ya? saya tanya, kamu gimana? Wah di sini cocok Pak sama saya gitu.
Tapi sebaliknya saya juga pernah mendapatkan kiriman dari teman dari gereja Pentakosta dan karismatik yang pengen jadi anggota dari gereja dari latar belakang agama tertentu, ikut ibadah mereka bising. Saya nggak bisa konsentrasi. Dikirim ke GKI Ngagel, diintroduksi ke saya suruh ikut ibadah dulu. Kesimpulannya ya saya senang di sini. Nggak seramai di gereja saya yang dulu, Pak. Nah, jadi saya akan selalu mengatakan gini, pilih satu yang corak ibadahnya cocok gitu ya. Sekalian ibadah itu juga termasuk pengajarannya. Kan saya sering menangani pakai istilah gereja tertentu petubat-petubat awal ya gitu ya, yang kemudian menghubungi saya pengen ke GKI Pak dan yang lainnya tuh. Saya biasanya suruh mereka keliling gereja dulu. Sebelum kamu ke GKI, kamu coba deh. Mereka nurut. Oke, kamu pengen gereja yang apa? Oh, saya mau gereja yang relevan Pak, ngomongin masalah kesulitan hidup. Saya kirim ke gereja tertentu. 3 bulan, 4 bulan ya. Terus pulang dia cerita gini, Pak, emang gereja urusannya soal duit melulu ya? Di sana 4 bulan itu diajarnya jadi kaya. Lewat memberi persembahan, perpuluhan, jadi kaya. Saya nanya, emang Tuhan Yesus ngajarinya gitu Pak? Gitu. Oke, nggak cocok sih itu ya. Saya kirim ke gereja yang lain gitu ya. Dan kemudian sampai titik tertentu, nah saya bilang, oke udah setahun nih, kamu mau yang mana? Teman-teman ada nanya, Bapak nggak pengen gereja Bapak tambah gede gitu ya? Saya bilang, ini bukan gereja saya. Dan secara praktis saya bilang sama teman-teman itu, di GKI jemaat banyak atau dikit, gaji saya atau JKH saya sama aja kok. Bercanda gitu. Loh itu serius. Memang sama. Memang sama. Kalau teman di gereja lain tuh beda. Kan perpuluhannya kemudian masuk gembala, lebih banyak anggota, lebih banyak perpuluhan, lebih sejahtera gembalanya. Kalau di GKI kan enggak gitu ya. Jadi kita enggak ngelihat, mohon maaf ya, anggota itu sebagai aset yang kemudian memperkaya hidup kita secara pribadi. Enggak, di GKI enggak. Di gereja tertentu ya kadang-kadang bisa terjadi sih. Makanya pada rebutan kan gitu ya. Makanya pada menyediain fasilitas yang kadang-kadang nggak masuk akal, dijemputin gitu ya. Dijemputinnya bukan di rumah, bahkan di depan gereja yang lain. Nah, saya ada pengalaman tuh. Saya diundang khotbah KKR di sebuah gereja Pentakosta di Surabaya. Nah, ini KKR nih, walaupun hari Sabtu KKR pemuda Pak. Saya udah pikir minimal biasanya gereja Pentakosta itu 100-an gitu. Minimal. Kalau KKR kadang 200-an, kadang ada bintang tamu penyanyi bisa 300-an. Nah, waktu saya datang saya kaget, loh kok sepi. Yang ada di ruangan itu tuh cuman 8 orang. 5 yang main band sama WL, Bu Gembala, saya, sama 1 yang hadir. Jadi coba bayangin tuh KKR apa tuh. Jadi saya praktis sebenarnya hanya berkhotbah untuk 1 orang kan. Nah tapi pemain musik WL-nya baik. Jadi waktu saya khotbah mereka turun ke bawah, Bu Gembala juga ada di situ. Gembala sidang gereja Pentakosta itu. Nah setelah selesai saya tanya, Bu mohon maaf emang anak pemuda ibu cuma segini? Enggak Pak WP, dulu saya injilin, saya menangin tuh ada sekitar 60 atau 70-an. Saya udah 20-an tahun lebih pelayanan di sini. Saya tanya mereka kemana Bu? Tadi Pak WP nggak lihat ya? Persis di seberang gereja kita, di jam ibadah yang sama, ada 2 mobil dari sebuah gereja tertentu yang besar di Surabaya itu menjemput mereka. Jadi mereka ngumpul nitip motor di gereja ini. Terus diganti jemput mobil gereja tertentu. Saya bisa sebutin namanya tapi nanti kan pasti heboh. Kalau disebutin dicari. Saya ada teman juga di gereja itu, tenang aja gitu ya. Saya udah komplain sama dia gitu ya. Nah, saya langsung sek gini. Mungkin gereja yang heboh itu jadi lebih banyak mereka happy ya. Tapi happy kebanggaannya dibangun atas air mata. Gembala ini yang nggak mungkin bersaing lah.
sisi talent, sisi uang, sisi musik pasti kalah dengan gereja gede itu. Nah, saya selalu ngomong gini sih, perpindahan anggota gereja itu gak akan membuat malaikat bersuka cita. Perpindahan gak akan membuat malaikat bersuka cita. Alkitab bilang pertobatanlah yang membuat malaikat bersuka cita. Gitu ya. Kalau perpindahannya kagak. Tapi entah mengapa gereja-gereja tertentu masih suka itu. Kami lebih besar, lebih rame, lebih heboh. Nggak peduli bahwa itu hasil geser dari gereja yang lain yang sebenarnya terluka. Yang kayak begini saya jamin nggak akan dilakukan GKI. Paling kalau antar jemput ya karena kesulitan transport dan yang lainnya. Orang sudah tua, orang sudah tua gitu ya. Kita nggak pernah menjemput anggota gereja lain di depan gerejanya gitu, nggak ada. Kita nggak akan kayak gitu. Di depan mukanya sendiri ya Pak ya. Padahal kan sebenarnya satu denominasi. Ya betul. Iya. Nah kalau melihat fenomena tadi, ternyata nggak cuman pindah dari gereja satu ke gereja lain Pak. Kalau sekarang itu ada fenomena di mana orang tuh lebih suka bergereja lewat YouTube gitu Pak. Jadi menganggap bahwa Kristen itu oke mendengarkan ibadah di YouTube. Dari channel yang satu ke channel yang lain. Pindah, kemudian berbuat baik aja cukup gitu. Nah terus kemudian juga ada kesibukan. Misalkan kayak yang bekerja udah capek, rumahnya jauh. Akhirnya memilih bergereja di YouTube. Kalau Pak WP melihat seperti itu gimana Pak? Ya, konsepsi mendasarnya sesuai dengan budaya, kesalahan yang paling mendasar adalah ketika orang berkata, ayo kita pergi ke gereja. Tuh kalau orang gereja perdana Kisah Para Rasul bisa terbangkan pakai mesin waktu, gitu ya. Dia akan kaget sekali mendengar kalimat itu. Apa maksudmu pergi ke gereja? Ke gereja kan kita. Nah, kekristenan itu punya gedung yang relatif aman dari penganiayaan kan kurang lebih abad keempat. Setelah dia menjadi agama resmi. Sebelumnya dia berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, ketakutan, dianiaya gitu kan. Nah, sejak abad keempat itu pertobatan Konstantin dan kekristenan menjadi agama resmi, difasilitasi segala macam itulah, maka kita mungkin mengenal kalimat mari kita pergi ke gereja. Orang gereja mula-mula akan berkata kita adalah gereja, eklesia, kumpulan orang-orang yang percaya dipanggil keluar gitu. Makanya saya selalu mengatakan begini gitu ya. Yang kamu lakukan bukan beribadah, itu hiburan Kristen. Karena kontennya ya khotbah, ya ibadah, itu hiburan. Bergereja artinya apa? Menjadi bagian dari komunitas. Bukan sekedar pergi bahkan menonton ibadah tertentu. Tetapi menjadi bagian dari komunitas dan menggunakan talenta kita untuk berperan di dalamnya. Nah yang saya senang belakangan itu ya di tengah budaya mega church yang gede-gede itu ya. Ada gerakan dari teman-teman gereja tertentu yang kembali kepada spirit itu. Jadi gereja mereka itu cuma 15-20 orang, tetapi ini persekutuan yang akrab sesehari, saling menolong, saling membantu, saling hidup bersama gitu ya. Solid gitu ya. Nah inilah yang mendefinisikan gereja sebenarnya. Jadi jangan pernah terkesan hanya dengan ribuan orang yang datang gitu ya. Buat apa ribuan orang datang tetapi mereka tidak tertanam dalam komunitas dan tidak bergerak bersama dalam sebuah misi. Mereka kan cuma penonton. Padahal di dalam ibadah kan satu-satunya yang boleh menonton dalam tanda kutip cuma Tuhan. Komunitas misi ya Pak ya berarti gereja itu. Jadi komunitas yang berhimpun karena Yesus diutus untuk mewujudkan Yesus bagi orang lain. Dan itu kan nggak cuma 1 jam ibadah. Itu kan keseluruhan hidup. Jadi gereja itu bukan bangunannya tapi pribadinya gitu ya Pak? Pribadi-pribadi yang berkumpul bersama. Butuh bangunan iya, tapi mutlak harus ada bangunan enggak. I see. Menarik sekali Kak Jeji, tapi sayang banget Pak WP.
Pembahasan kita hari ini tentunya banyak sekali menambah insight kita, terutama pengetahuan tentang GKI, tapi waktu kita terbatas. Iya, maunya sih 7 hari 7 malam ya. Terima kasih. Terima kasih Pak WP untuk insight-insightnya, semoga itu bisa menambah pertumbuhan iman kita. Terima kasih Pak WP, tetapi juga Kak Nat, juga Sobat Sigmo, jangan khawatir karena dalam episode Siniar GKI Bromo selanjutnya kita juga akan membahas dan mengupas banyak tema-tema menarik. Maka untuk itu sampai di sini saya Janet dan saya Christian Natalia. Ikuti terus Sigmo. Kak, wait. Kayaknya kita perlu ngajak Pak WP untuk ikutin insight dong. kita deh. Iya, betul. Pak, nanti jadi gini, Sigmo. Iya, ke sebelah situ. Oke. Ya. Aba-aba dari Kanat. Oke, Sobat Sigmo, jangan lupa tetap saksikan Sigmo, Siniar GKI Bromo. Sampai jumpa. Ketemu. Terima kasih.